Yes. Selamat sore rekan-rekan media. Hari ini selain kami memberikan keterangan pers tentang kondisi terakhir penata laksanaan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, akan kami sampaikan juga keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terbaru tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang harus dipedomani dari Ebert dan 3 spesimen Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan dari Manggarai Barat. Hari ini kasus yang terkonfirmasi positif bertambah 1 orang dari Sumba Barat, dari transmisi lokal. Hingga saat ini kita laporkan total pasien yang sembuh bertambah 4 orang hari ini, menjadi 98 dari sebelumnya 94. Secara persentase dari total kasus meningkat menjadi 77,2%. 4 orang yang sembuh hari ini, 2 orang dari Kabupaten Manggarai Barat, klaster Goa, 1 orang dari Kabupaten Manggarai, klaster Goa, 1 orang dari Nagekeo, klaster Magetan. Saat ini yang masih dirawat ada 28, 3 di Kota Kupang, 6 di Sika, 1 di Flotim, 1 di Nagekeo, 6 di Manggarai Barat, 3 di Sumba Timur, 1 di Sumba Barat Daya, 5 di Sumba Barat, 1 di TTU, dan 1 di Kabupaten Kupang. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan tentang keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 edisi kelima, yang harus dipedomani oleh seluruh institusi kesehatan di seluruh Indonesia. Ada hal-hal penting yang perlu kami sosialisasikan. Kenapa hari ini terjadi penambahan 4 pasien yang sembuh? Ada 2 pasien di Manggarai yang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan PCR real time 2 kali berturut-turut negatif dan sembuh. Sedangkan ada 1 pasien yang saat ini sedang diisolasi di Manggarai, sudah 1 kali negatif. Kemudian juga di Rumah Sakit Air Ramo, 1 pasien di Rumah Sakit Air Ramo sudah 1 kali negatif. Dan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sudah kami sampaikan tadi, penjelasannya sebagai berikut. Untuk kasus yang terkonfirmasi positif, secara terminologi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium real-time PCR. Jadi, sebagaimana sudah kami jelaskan tadi, hingga saat ini masih ada 28 pasien yang terkonfirmasi positif berdasarkan pemeriksaan PCR. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Jika pasien yang terkonfirmasi positif tapi tanpa gejala, untuk
keadaan yang akan datang, bisa dilakukan isolasi diri di rumah. Jadi tanpa harus follow up-nya, tanpa harus diperiksa dengan mesin real time PCR. Kalau sudah selesai di follow up selama 14 hari, maka pasien dinyatakan sembuh setelah isolasi 14 hari itu. Yang kedua, kalau pasien terkonfirmasi positif dengan gejala ringan, dilakukan isolasi diri di rumah selama 14 hari tanpa harus dilakukan pemeriksaan real time PCR. Kalau sudah di follow up selama 14 hari dan gejalanya ringan, selesai diisolasi, dianggap sembuh. Kemudian untuk yang pasien terkonfirmasi positif dengan gejala sedang, ya, harus dirujuk ke rumah sakit darurat tanpa harus follow up dengan mesin real time PCR. Dan kalau sudah selesai diisolasi selama 14 hari, pasien dinyatakan sembuh. Selanjutnya, untuk kasus terkonfirmasi positif dengan gejala berat, harus dirujuk ke rumah sakit rujukan dan harus dengan mesin real time PCR selama 1 kali. Kalau 1 kali negatif, pasien sudah dianggap selesai diisolasi dan dinyatakan sembuh. Itu penjelasannya. Sehingga hari ini untuk 2 pasien, yang satu ada di Manggarai, ya, yang saat ini sedang diisolasi, dan yang satu dilakukan isolasi di Rumah Sakit Air Ramo. Sore ini kami akan berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan setempat untuk berkoordinasi dengan dokter yang merawat, dokter PTJP, untuk dilakukan pemulangan pasien yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah, kita mengikuti pedoman yang mana? Kita mengikuti pedoman revisi yang kelima yang saya sebutkan tadi. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Selamat sore, salam.